Musa adalah nabi yang sering mendapat perintah langsung dari Yahweh, Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab Taurat digambarkan, Musa beberapa kali diperintahkan untuk naik ke Gunung Sinai, menemui Tuhan yang tidak bisa dilihat wujudnya dengan jelas, kecuali dalam selubung awan berembun atau awan yang disertai api dan halilintar. Betapa dahsyat kemuliaan Tuhan. Bahkan Musa pun tak sanggup untuk melihatnya. Salah satu perintahnya adalah agar umat manusia menghindari penyakit kusta, seperti tertulis dalam Imamat 14 ayat 34-57. Di masa pandemi COVID-19, cara seperti itu disebut lockdown. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu. Dan sesudah itu, barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepah itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepah lain dan melepah rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepah lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu harus dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepah rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepah, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang. Kemudian, untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmizi dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmizi dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian, ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmizi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu. Maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak,
bintil-bintil dan panau untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta.